Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NPM 2108260258. Di sini saya membawakan tugas semester antara pada blok neurologi. Jadi di sini saya membawakan tentang migrain. Mungkin langsung saja. Jadi apa itu migrain? Migrain merupakan penyakit neurologis primer kronis yang ditandai oleh serangan berulang berupa nyeri kepala sedang berat, biasanya berdenyut, dapat unilateral dan bilateral. Lalu dia itu memberat dengan adanya aktivitas fisik, biasanya itu disertai dengan mual, muntah, fotofobia atau fonofobia, atau sebagian pasien mengalami berupa gangguan neurologis sementara reversibel sebelumnya atau selama serangan. Jadi migrain ini bukan sekedar akibat pelebaran pembuluh darah. Gangguan utamanya itu melibatkan adanya perubahan eksitabilitas otak dan sistem trigeminofaskular. Jadi langsung saja, ada juga etiologi dan faktor pencetusnya. Jadi untuk faktor etiologi migrain bersifat multifaktorial, yang dimana dia itu yang ada A-nya itu faktor genetik. Migrain sering ditemukan dalam keluarga. Sebagian besar migrain bersifat poligenik, yaitu dipengaruhi banyak variasi gen. Lalu ada faktor neurobiologis, yang dimana otak pasien migrain memiliki ambang rangsang yang lebih rendah. Lalu dia terdapat adanya gangguan pengolahan rangsangan cahaya, suara, bau, dan juga nyeri. Lalu juga ada aktivitas hipotalamus di batang otak, korteks, dan sistem trigeminofaskular mengalami perubahan. Lalu adanya faktor hormonal, yang dimana penurunan estrogen menjelang menstruasi dapat memicu migrain. Serangan dapat berubah selama kehamilan, penggunaan kontrasepsi hormonal, dan perimenopause dan menopause. Lalu untuk pencetus serangannya itu bukan penyebab dasar migrain, tetapi dapat memulai serangan pada orang yang memiliki predisposisi, yang dimana dia tuh kurang atau terlalu banyak tidur, lalu juga terlambat makan ataupun puasa, serta juga bisa terdapat dehidrasi, stres, dan penurunan stres secara mendadak. Lalu ada gejala dan fase migrain, yaitu ada fase prodromal, dapat timbul beberapa jam sampai 1 hingga 2 hari sebelum nyeri kepala, yang dimana dia itu sering menguap, mudah lelah, perubahan suasana hati, dan sulit konsentrasi. Lalu ada juga di fase aura, yang dimana dialami sebagai pasien biasanya berlangsung 5 hingga 60 menit. Gejalanya ini berkembang bertahap dan reversibel berupa visual, yaitu kilatan cahaya, garis zigzag atau skotoma. Lalu ada sensorik, kesemutan yang menjalar, kemudian dapat diikuti rasa bal. Lalu juga di bagian bahasa, dia itu kesulitan bicara dan memiliki kata. Lalu kalau di bagian motorik, dia kelemahan satu sisi pada migrain hipoleglemik. Lalu ada juga fase nyeri kepala, yang dimana karakteristiknya ini dia berlangsung 4 hingga 72 jam jika tidak diobati, unilateral tetapi dapat bilateral. Lalu juga dia dapat berdenyut atau terasa seperti dipukul, intensitas sedang hingga berat. Lalu ada fase postdromal, yang dimana itu dia nyeri meredah, pasien dapat mengalami kelelahan, sulit konsentrasi, pusing, dan perubahan suasana hati. Lalu untuk diagnosisnya itu dia diagnosis migrain terutama berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan neurologis, tidak dapat pemeriksaan darah atau penjelasan khusus yang dapat memastikan migrain. Jadi yang pertama itu ada migrain, yaitu diagnosisnya itu pertimbangan apabila terdapat sedikitnya 5 serangan dengan durasi 4 hingga 72 jam. Lalu dia memiliki minimal 2 karakteristik, unilateral, berdenyut, dan intensitas sedang berat. Lalu selama nyeri terdapat minimal 1 mual atau muntah, dan fotofobia. Lalu ada migrain yang dengan bisa dibilang dengan auranya, yang dimana minimal 2 serangan dengan 1 atau lebih aura yang reversibel dan seperti visual, sensorik, bahasa, motorik, batang otak, atau retinal. Memiliki 3 karakteristik berikut, di mana aura berkembang bertahap selama lebih dari 5 menit, 2 atau lebih gejala terjadi beruntun.
Lalu setiap gejala biasanya berlangsung 5 hingga 60 menit, minimal satu gejala bersifat unilateral dan juga minimal satu gejala bersifat positif. Lalu ada migrain kronis yang dimana nyeri kepalanya ini lebih dari 15 hari per bulan, berlangsung lebih dari 3 bulan dan minimal 8 hari per bulan dengan memiliki ciri migrain. Lalu untuk pemeriksa penunjangnya kita bisa lakukan dengan CT scan atau MRI tidak rutin diperlukan jika pola nyeri kaus migrain tidak ada perubahan pola, pemeriksaan neurologis normal dan tidak dapat ditemukan tanda bahaya. Lalu untuk tata laksananya ada yang farmakologis dan non farmakologis. Jadi untuk tata laksana farmakonya itu bisa dibilang dengan gimana ya? Nah, kalau untuk tata laksana farmakologisnya itu dia bisa kita berikan dengan paracetamol, dosis dewasanya 1000 mg per orang dengan catatan maksimal umumnya 3000 mg per hari. Hati-hati adanya penyakit dan konsumsi alkohol. Lalu kita bisa berikan ibuprofen 400 hingga 600 mg dengan catatan hindari pada ulkus, gangguan ginjal, dan pendarahan saluran cerna. Lalu ada sumatriptan yang dimana dia 50 hingga 100 mg oral, ulangi setelah lebih dari 2 jam, maksimal 200 mg per 24 jam. Lalu ada tata laksana non farmakologis yang dimana dia ada SEEDS yang dimana sleep yaitu tidur dan bangun pada waktu yang konsisten sekitar 7 hingga 9 jam. Lalu exercise olahraga aerobik intensitas sedang sekitar 150 menit per minggu. Lalu ada eat yaitu makan teratur, jangan melewatkan sarapan, hindari puasa panjang. Lalu adanya diary yang dimana catat hari nyeri, menstruasi, pencetus obat, dan treatment terapi. Lalu ada bagian stres dengan adanya relaksasi, meditasi, CBT, dan biofeedback. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.